Halo semuanya, welcome back to Agung Sandiwarman Channel. Oke semuanya, jadi pada video kita kali ini kita akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat absensi dengan menggunakan Google Form dan langsung ditambah dengan bagaimana cara merekap absen tersebut secara otomatis di Google Sheet. Oke, jadi biasanya memang sebagai seorang pendidik ataupun guru tentu kita akan mengalami sedikit kesulitan dalam PJJ ini, yaitu dalam hal pembuatan absensi ya. Kalau mengabsennya secara manual itu memang bisa dilakukan, tetapi akan memakan waktu yang cukup lama guys ya. Jadi sebaiknya kita membuat absen yang bisa terekap secara otomatis. Nah, bagaimana caranya? Ya, sebelum lanjut silahkan terlebih dahulu klik tombol subscribe, kemudian klik loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang bermanfaat selanjutnya. Oke, langsung saja sekarang kita akan menuju ke prakteknya. Oke, ini tampilan sebuah absensi yang sudah saya buat sebelumnya dengan menggunakan Google Form, dan rekapnya ini itu buat pada Google Sheet guys. Nah, sekarang kita akan belajar langkah per langkah dalam membuat absensi dengan menggunakan Google Form. Oke, yang pertama silahkan kita login dulu ya. Login masuk ke Google Drive, itu drive.google.com. Nah, selanjutnya agar tampilannya lebih rapi pada drive kita langsung saja membuat folder yang baru ya. Itu diklik di buat folder, kemudian misalnya kita isi sini absen ya, absen siswa new misalnya. Oke, setelah dibuat nama foldernya kemudian kita klik create. Nah, sudah muncul seperti ini. Kita buka foldernya, kemudian dalam folder ini kita buat sebuah Google Form. Klik new, kemudian klik Google Formnya. Oke, langsung akan muncul tampilan Google Form seperti ini. Kemudian kita buat nama kelasnya sesuai dengan keinginan teman-teman semua ya. Misalnya di sini diisi absen kelas 12. Nah, setelah itu diisi pertanyaan untuk absen yang diperlukan, misalnya diisi nomor ya, nomor absen. Kemudian diisi tambah lagi ya, misalnya nama lengkap. Oke, kemudian di bawahnya misalnya diisi ya nama lengkap, kemudian di sini diisi misalnya kelas, karena misalnya di beberapa SMK ataupun SMP yang memiliki kelas paralel tentu ada kelas, misalnya kelas 10A, 10B dan sebagainya. Kemudian di sini diisi optionnya, misalnya diisi 12 HP 1. Kemudian diisi 12 HP 2 ya. Nah, kemudian karena nanti pada rekap absen kita akan berpatokan pada nama lengkap, karena kalau nomor absen biasanya siswa itu banyak yang lupa dengan nomor absennya. Nah, maka kita isi dengan benar pada nomor lengkapnya ini ya. Sebaiknya kita gunakan di sini drop down ya, drop down pilihannya, agar kita sendiri yang bisa memasukkan nama siswa dan siswa nanti akan dapat memilihnya. Oke, contoh misalnya untuk mengisi nama siswa sini biar tidak capek menulisnya, kita bisa copy paste ya. Misalnya di sini kita isi namanya ya 10 nama aja ya, 10 nama saja misalnya. Kemudian kita masukkan, tinggal di kanan ya,
kemudian paste, dan langsung muncul nama seperti ini. Ya, misalnya sini kita isi kelas dulu tadi ya, isi kelas dulu misalnya daftar nama kelas 12 AP1. Kemudian di bawahnya kita isi sedikit ya, kita isi nama daftar siswa kelas 12 AP2, kemudian diisi lagi. Nah, kemudian bawahnya kita masukkan nama siswa kelas AP2 ya. Kita ambil aja yang bawah ini, misalnya kita klik kanan, kemudian copy, kemudian klik kanan, paste. Ya, kita sudah punya nama-nama siswa untuk 2 kelas ya guys ya. Baik, selanjutnya jangan lupa diisi required ya. Demikian pula pada nomor absennya kita isi required, kemudian di formatnya ya respon kita isi yang nomor saja. Oke. Nah, kemudian di bawah lagi, misalnya kalau kita ingin siswanya melakukan absensi setelah mereka mengisi nomor kode token ya, password, silahkan diisi boleh ya. Tidak pun tidak apa-apa. Oke, kita ingat di sini diisi required ya, yang harus nanti diisi oleh siswa baru bisa dilanjutkan. Oke, nah sekarang kita akan membuat rekapannya ya. Jadi dari formulir yang sudah kita buat seperti ini, nanti kita send ya, kita kirimkan ke siswa kita dengan cara mengcopy ya. Copy ini kemudian di share di classroom kita ataupun mungkin di WA para siswa ya. Nah, sekarang kita siapkan untuk membuat rekap absennya. Kita klik di bagian respon ya, langsung ya. Kemudian klik ini ya, create spreadsheet ya, create spreadsheet. Oke, kemudian langsung saja di sini dibuat, bisa diganti namanya rekap absen kelas 12. Responnya bisa dihilangkan. Oke, lanjut ke create. Nah, berarti untuk Google Sheet-nya sudah seperti ini. Nah, tampilan dari Google Sheet-nya untuk responnya seperti ini ya. Ini tampilannya, kita anggap ini sudah ada beberapa siswa yang melakukan absensi melalui Google Form yang kita kirimkan tadi ke para siswa. Nah, kemudian untuk membuat rekapannya kita harus membuat sheet baru ya. Klik di sini tambah plus. Nah, di sini sudah muncul sheet baru. Nah, pada sheet baru ini kita buat format untuk rekap absennya ya. Kalau bisa disamakan ya, standar minimal seperti ini ya. Jadi ada nomor absennya, ada nama siswa ya, kemudian diisi pertemuan ke 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian di bawah pertemuan itu diisi dengan tanggal ya. Format tanggalnya tanpa garis miring, tanpa strip, langsung ya. Misalnya tanggal 27 Juli langsung ditulis 270721 seperti ini. Ya, demikian seterusnya. Nah, kemudian kita akan mengisi rumus pada masing-masing kolom ini ya, pada masing-masing sel ini, agar nanti secara otomatis data yang diisi oleh siswa itu terekap di sini ya. Bagaimana caranya? Pertama, kita kembali lagi ke database kita atau ke form responnya. Nah, di sini harus kita ubah dulu format tanggal yang ada di timestamp yang diupdate secara otomatis oleh Google Formnya ketika diisi oleh siswa.
ya, karena yang kita perlukan hanya bagian tanggal, bulan, dan tahun seperti format yang ada di sini, ya. Nah, caranya adalah kita klik di sel, ya, sel F1, ya. Kemudian kita isikan rumusnya adalah seperti ini. Ya, ini sudah saya buat tadi. Tinggal nanti teman-teman copy paste ya. Nanti ini saya akan tempatkan di bagian deskripsi pada video ini. Ya. Kemudian di sel F1 kita klik kanan. Ya, tinggal di paste saja. Ya, langsung format tanggalnya itu muncul sampai ke bawah seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke sheet ya, ke sheet di sini ya, ke sheet yang telah kita buat untuk merekap data siswa. Nah, di sini kita isikan rumus untuk menentukan isian pada form 1 itu bisa terekap di sini dengan menggunakan rumusnya adalah countif ya. Ditulis di sini adalah sama dengan countif, ada S ya, countifs gitu. Kemudian diisi kurung buka, kita cari di database-nya, kita sorot pada ini ya, pada kolom D untuk namanya. Kemudian ingat di isi titik koma ya. Kemudian lanjut kita tentukan validnya adalah yang nama siswa di kolom B atau di sel B4 ya. Nah, kemudian untuk rank tadi itu kita tempatkan di sini ya, di rank tadi kita tekan F4 ya. Atau ada beberapa laptop yang menekan Fn F4 gitu ya, untuk menambahkan string. Nah, setelah itu titik koma lagi, kita lanjut ke yang kedua, rank kedua, itu kita sorot pada kolom F. Nah, sama ya, sama di sini kita juga isi string ya. Jadi Fn F4, kemudian titik 2 lagi, titik koma maksudnya, titik koma. Dan kembali di sini kita sorot pada tanggal di pertemuan 1, yaitu pada sel C3 ya. Setelah itu kurung tutup, enter, maka akan muncul sini jumlah isian form yang diisi oleh siswa per tanggal ini gitu. Ya. Nah, kemudian bagaimana caranya mengubah ini biar menjadi huruf hadir atau alfa, kalau hadir H, kalau alfa X gitu ya. Caranya adalah kita tambahkan lagi rumusnya. Ya, tambahkan lagi if, kemudian kurung buka. Nah, di sini kita isi lebih dari 0 ya. Maka lebih dari 0 maka ketik ya, ketik hadir. Jika tidak maka X begitu. Maka X ya. X kemudian diisi kurung tutup. Nah, kita enter akan muncul dia berubah jadi X. Tinggal ini sekarang kita seret ke bawah ya. Tapi sebelum kita seret ke bawah, kita isi string dulu ya. Untuk kolom B4-nya ya, kita isi string di depan. Untuk sel ya, sel tanggalnya itu sel C3, kita isi string di tengah seperti itu. Enter ya. Nah, langsung kita klik centang atau bisa diseret ke bawah ya. Nah, langsung berisi sini ya, sesuai dengan isian data yang sebelumnya. Untuk mengisi pada pertemuan kedua, 3, 4 dan seterusnya, ini tinggal kita isi tanggal sesuai dengan pertemuan tersebut, dan yang di bawah tidak perlu mengetik rumus lagi, tinggal ini diklik kemudian diseret ke samping ya. Nah, seret saja ya, seret ke bawah lagi. Oke, sudah semua terisi ya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan jumlah hadir dan alfa
ya. Caranya adalah kita menggunakan rumus count if ya. Jadi tulis sama dengan ya count if kemudian kurung buka, kemudian kita blok ring ini ya. Kemudian kita isikan ini H. Oke, tutup. Kemudian ini ingat di string ya, di string agar dia tidak tertarik ke samping. Oke, enter. Tinggal ini sekarang di centang ini ya, atau bisa ditarik ke bawah, centang. Langsung muncul di sini ya, berapa jumlah hadir per siswa ini. Dan untuk alfanya kita tarik saja ke samping ya. Kita ubah H-nya menjadi X. Oke, kemudian kita enter. Dan lagi. Nah, langsung muncul dari 6 pertemuan ini ada siswa yang sama sekali tidak pernah hadir. Jadi 6 kali alfa, 0 kali hadir. Ada yang 1 hadir, 5 kali alfa. Oke. Gampang ya caranya. Nanti untuk biar mudahnya teman-teman, nanti rumus-rumus ini akan saya letakkan di bagian deskripsi dari video ini ya. Jadi demikian dulu untuk pertemuan kita kali ini untuk tutorial merekap absen di Google Sheet. Oke, jika ada pertanyaan silahkan nanti ketikkan atau tuliskan di kolom komentar, dan jika ini berguna silahkan di share ke teman-temannya biar semakin banyak yang tahu. Dan terima kasih. See you for next video.